dengan satu instruksi. 1, 2, 3. Zut. Assalamualaikum, selamat malam, salam Lestari. Setelah kemarin ketemu sama Bang Rudi, rupanya belum tuntas segudang pertanyaan. Khusus ada untuk leader kita sekalian, terus ketemu lagi sama Bang Rudi. Kita mau bahas apa malam ini, kawan-kawan? Hampir semua yang pernah mendaki Gunung Merapi sampai ke puncak pasti akan bertemu dengan satu buah tugu. Tugu ini sangat erat emosionalnya sama mereka yang dekat dengan Merapi atau pernah bersentuhan langsung dengan Merapi, yaitu Tugu Abel. Cerita tentang Tugu Abel beredar dari mulut ke mulut dengan berbagai ragam versi. Sengaja kita hadirkan Bang Rudi karena Bang Rudi adalah salah satu tim yang mengevakuasi Abel di saat kejadian. Kita dengarkan cerita tentang Abel ini langsung dari Bang Rudi. Oke, malam ini kita bersama Bang Rudi ya. Kita bisa bercerita atau mendengarkan pengalaman dari Bang Rudi ya. Berbagi kepada kita semua bagaimana sih cerita atau kejadian Abel Tasman yang sebenarnya gitu. Pada peristiwa Abel Tasman, Bang Rudi termasuk salah satu tokoh yang terlibat langsung dalam evakuasi. Jadi kalau bercerita tentang Abel, sebenarnya berawal dari berita itu, bahwa itu kalau nggak salah maghrib itu, kita di Sekber dapat berita bahwa ada yang kena letusan. Kami langsung berangkat, termasuk di waktu itu ada masih Bang Gio itu, ketua Sekbernya. Almarhum ya Bang. Almarhum. Kita berangkat ke Kota Baru. Sampai di Kota Baru, kita ketemu dengan teman-temannya di Polsek. Kebetulan malam itu yang bisa kita jadikan tempat istirahat, ya Polsek di Kota Baru. Ya. Setelah istirahat, setelah bercerita dengan para teman-teman mereka, maka malam itu kita mengetahui posisi dari Abel ini. Istirahat sampai sekitar jam 4 subuh, kita berangkat dari Kota Baru menuju Toer. Maka di Toer itu masih ingat saya tuh, ada juga almarhum Mak Yos itu dari kelompok anak dunia, termasuk teman-teman semua. Ada Bang Kijol, rame, itu rame benar. Subuh itu kita kumpul, kita sarapan dengan Indomie yang dibikin oleh Mak Yos ini. Itu kejadiannya tahun berapa itu, Bang? 92. Tahun 92. Ya. Tahun 92. Siap. Lanjut. Dibikin mie cukup banyak, masih gelap hari. Kita sarapan dengan Indomie, baru berdoa, kemudian pelepasan. Sampai akhirnya kita tuh ada sekitar 6 orang. Yang saya ingat itu Datem, Bang Kinjul, Kapau, si Lele, ada si Pami juga. Dan itulah grup-grup orang yang pertama nyampe di batas vegetasi. Kemudian kita lanjutkan sampai di tempat Tugu Abel sekarang. Ya. Kita masih berenam. Saat itu gunung meletus. Sampai-sampai kita harus tunggu, hitung jeda antara letusan ke letusan itu berapa menit. Ada sekitaran 3 atau 4 kali letusan, baru kita putuskan bahwa intervalnya itu 20 menit. Dari waktu 20 menit itulah yang kita manfaatkan untuk menjemput Abel. Kira-kira posisinya itu di Tugu Abel sekarang, untuk menjemputnya ke puncak Merpati. Itu memang kecil Abel untuk kelihatan, tapi kita udah lihat itu kecil tapi udah lihat. Nah, kita mulailah susun strategi. Kebetulan kita juga bawa tali, bawa harness webbing. Awal-awal kita sepakati untuk yang turun badan yang paling kecil, Bang Ijul. Di saat kita mulai lari mau menjelang jalan naik ke puncak Merpati, Bang Kinjul minta ganti, dikasih sama saya. Akhirnya saya yang pakai lari sambil pakai harness dari webbing.
sambil lari. Sampai di sana saya turun, kawan-kawan itu berlima pegangin dari atas. Jadi tali itu kan turun awak gitu. Sedikit apa? Iya, tali turun. Ya. Orang pegang, saya pakai tali turun kan turun kayak gini. Ya, ya. Si korban itu kayak gini. Saya duain tali, masukin ke bawah, ikat pinggangnya ini dengan satu instruksi. 1, 2, 3. Zut. Karena ngangkatnya nggak kuat. Ikat pinggang, saya angkat pinggang tuh. 1, 2, 3, trap, zut. Itu terus sampai. Jadi pendakian kayak gini kan, kalau langsung naik ke atas nggak mungkin. Harus serong. Akhirnya jemput dari puncak, akhirnya udah di bawah puncak ketemunya. Ya kan pertemuannya. Di saat pertemuan, 2 orang pegang tangan, 2 orang pegang kaki. Ini ada cerita yang simpang siur juga ya. Posisi si korban ini bang, Albel Tasman ini, sebagian cerita itu dia jatuhnya di dalam kawah gitu. Jadi yang sebenarnya di mana nih bang? Apakah di dalam kawah atau di cadas, di jurang? Kalau ini diumpamakan Sawah. ini puncak Merpatinya, ini kawah, dia jatuh sebelah sini. Itu kan pasir. Kalau arah ke sini kan masih ada batu-batunya. Iya, iya, iya. Karena ini pasir, hujan malam dia melorot ke bawah. Berarti pas di bawah Merpati. Bawah puncak Merpati. Bukan di dalam kawah ya? Bukan. Oke. Jadi mereka ini mau siap-siap. Si Abel ini memutuskan untuk jadi sweeper. Ini dari cerita Sulastri. Dia memutuskan untuk menjadi sweeper, berjalan paling belakang karena Sulastri lagi nyiapin barang. Yang lain udah mulai berjalan arah turun, mulai berjalan. Jadi udah dalam perjalanan. Mereka masih posisi di puncak. Jadi kalau ceritanya kalau di puncak, ini puncak, misal berbaris, mungkin orang nih paling ujung. Yang lain udah mulai berdiri, udah mulai jalan. Sulastri masih menyiapkan barang-barang. Sebenarnya kalau Abel mau selamat, dia udah jalan, udah mulai jalan. Dan mereka bukan berangkat bersama dari Padang, ketemu dalam perjalanan, walaupun saling kenal gitu. Dan bukan satu bis. Beda tim berarti ya bang? Beda tim. Ketemu di puncak ya? Iya, cuma karena saling kenal. Iya, iya. Nah, makanya ini memang Abel itu nggak sembarang cerita itu. Karena dia lupa bahwa dia sendiri juga punya kepala. Iya. Dia selamatin kepala Kalau yang lain. Sulastri. Memang pahlawan, memang hero. Memang dia. pahlawan. Pertama dia saya ambil sisi pahlawan, dia mengambil posisi untuk jadi super. Tahu dia seorang cewek, nggak mau ditinggal dia paling belakang. Dan itu bukan pacarnya. Nggak ada hubungan, ketemu dalam perjalanan. Setelah saya selidiki, saya sampai pacar si Abel ini kenal, ketemu. Jadi saya juga mau tahu sebenarnya hubungan mereka ini apa. Nggak ada. Memang hubungan ketemu dalam perjalanan aja. Sebenarnya orang yang tahu Tugu Abel sebenarnya punya spirit kayak gitu juga lah dalam pendakian. Berarti nggak salah kan dia itu. Waktu nyampe sana langsung peluk dan cium Tugu Abel kan karena saking ada story Dasar. dasar. Saya udah bilang ada story ya. sama teman-temannya udah saya bilang. Yang teman-teman yang di Tugu tuh bikinlah ceritanya. Bikin cerita Abel ini dahsyat. Bukan sekedar Tugu. Ceritanya itu memang cerita sebuah persahabatan. Balik lagi nih sebenarnya kepada spirit pecinta alam sebenarnya nih sana. Jadi seperti yang Bang Rudi selalu bilang kan, dari setiap materi yang kita pelajari di pendidikan, itu penerapannya orientasi terakhirnya adalah penyelamatan. Nah, akhirnya sekarang kita udah mulai dapat titik jelas nih. Story Abel yang sebenarnya, ketika ketemu puncak kedua di Abel itu tuh luar biasa harunya. Karena di Singgalang saya harus naik 2 kali, baru sampai ke Telaga tuh Bang. Jadi luar biasa harunya, spontan. Saya langsung peluk Tugu Abel. Itu diperhatiin, ramai yang merhatiin tuh. Ada yang senyum-senyum. Ada 1 orang sendirian. Itu nengok tajam kita Bang. Nah, nengok kita. Orang itulah
yang sampai sekarang ini jadi Mr. X ya Bang ya. Orang itu yang memperhatikan itu ternyata di ladang di kebun di ladang Edelweiss pun ternyata dia juga yang saya temui sama Nopeng. Kira-kira udah jauh lah dari letusan. Jadi si Abel diangkat, nyampe di tempat yang aman, gunungnya letus lagi kan. Jadi datanglah kakak-kakak Omoyon dengan timnya, udah bawa kayu panjang. Kemudian ada yang bawa sleeping bag. Abel ini memang besar. Kita mikir pertama masuk sleeping bag, masuk semuanya. Ternyata enggak. Kita masukin sleeping bag, tinggal kepala. Jadi masuk sleeping bag, tinggal kepala. Kita ikatlah sleeping bag ini dengan kayu panjang yang dibawa oleh tim Oyon tuh. Tinggal kepalanya. Di sana masih ingat saya ada si Lele itu. Si Lele itu punya scarf. Scarf itulah yang dipakai untuk ngikat supaya kepala ini nggak jatuh, ikat ke kayu ya. Dan si Lele ini orang yang saya anggap paling kuat. Di saat kami gendong di belakang berdua, dia bisa gendong sendiri. Berhubung dengan kejadian kemarin, saya juga pernah mencoba gunung evakuasi di saat gunung itu meletus. Artinya di sini kan perlu kecerdasan. Iya kan? Kenapa teman-teman semua nggak ada yang naik? Akhirnya yang naik siapa? Yang evakuasi masyarakat kan? Tahu nggak gimana dia ngevakuasi? Memang bertahan di sana. Dia naik pagi diambil satu, diambil dua, dibawa ke batas evakuasi, dibawa ke batas batas vegetasi. Saya ngomong berdasarkan alasan dan pernah saya coba gitu. Sementara gunung masih banyak, gunung-gunungnya masih banyak. Pendakinya tambah banyak dan tambah brutal. Siapa yang akan nyari? Hanya di dalam pendidikan tuh di saat survival kita harus navigasi. Jadi di saat badan sedondonnya nggak makan sehari 2 hari, tapi kita harus bisa menentukan di mana posisi. Ke depan itu yang sangat saya cemaskan. Apakah nanti anak saya, cucu saya, nggak tahu. Dan saya harap bagi yang tidak terlalu mengerti, hati-hatilah mengambil langkah gitu. Jangan sampai langkah salah yang diambil itu akan diikuti oleh generasi yang akan datang. Salah satunya mungkin punya ransel, punya sleeping bag, punya sepatu, punya baju, udah bisa naik gunung. Enggak kayak gitu. Percayalah akan habis waktu. Di akhir masa tidak suka lagi naik gunung, kalian tidak akan dapat apa-apa. Akan menghabiskan waktu sia-sia. Kait korban yang Abel Tasman tadi Bang, kalau dilihat dari namanya kan nama seolah-olah nama bule itu Bang. Ya. Jadi banyak juga yang berkembang di kalangan pecinta alam bahwasannya Abel Tasman ini pendaki dari luar. Jadi yang benar yang mana nih Bang? Pendaki dari luar atau lokal gitu? Lokal. Berarti lokal ya? Jadi dia tuh alumni SMA 6. Kuburannya itu di Gunung Pangilun. Saya kan pas dari taman, kan habis ngomong sama orang itu kan, saya cepat nanya Bang, Pak, mohon maaf, dari mana aja? Sekarang segera turunnya. Saya dari Gunung Pangilun, sempat dia bilang seperti itu juga apa itu. Pas mau turun ke bawah itu Bang, nampak orang badannya besar, pakai tali Bang, tali kapal, badannya besar Bang, arahnya melintang jalan. Habis setelah ketemu seperti itu baru kabur. Dan dia semakin jauh. Semakin jauh, saya kejar, nggak ketemu Bang. Langsung Siap. Baru kabut Bang, kita putuskan untuk tenang Bang. Sama Andre, dah kita duduk sambil nunggu kabut. Apa itu kata-katanya Bang? Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang kau rasakan saat ini, tetap fokus. Bisa didapat dari pendidikan. Artinya nggak bisa dianggap enteng pendidikan ini. Iya kan? Pendidikan dasar pecinta alam itu dapatnya dari sana. Dan itu akan terpakai selama masih hidup. Iya Bang. Dari sisi manapun.
apapun profesi kita ke depannya. Iya, pasti. Nah, itu. Itu sekali ya apa yang abang bilang. Jadi akhir-akhir ini saya dapat ada sebuah proyek yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Sebenarnya proyeknya itu kalau dipikir-pikir gila gitu bang. Tapi kawan-kawan itu percaya sampai dia bilang, saya yakin sama Uncu. Uncu ini pecinta alam. Semangatnya tuh maju terus pantang mundur. Tadi saya digituin, disentilin gitu, tambah Terpicu jadinya kan? terpicu jadi ya bang. Targetnya diberi 1 minggu, 7 hari. Luar biasanya tuntas sama kita dan tim dalam waktu 4 hari. Ya. Karena spirit itu. Jadi ilmu yang kita dapat dari pendidikan dasar pecinta alam seperti ilmu kedisiplinan gitu kan. Ilmu bagaimana kita bisa bertahan gitu. Bagaimana menyusun strategi manajemen gitu. Memang terpakai gitu bang. Bagaimana kita untuk menggerakkan tim ini bang. Ini contoh bagi saya pribadi ya bang. Di saat pagi itu seperti ada yang bangunin kayak pelatih itu, bangun, gerak, ayo semangat, bangun. Nah, harus langsung berdiri bang. Terpakai bang. Terpakai. Benarnya itulah tujuan kita bikin kanal ini kan sana. Kita pengen bang, anak-anak yang pergi daki gunung sekarang ini seenggaknya dia dapat filosofinya lah. Bang Rudi, terima kasih penjelasan tentang Abel akhirnya terang. Jangan lupa subscribe terus channel ini, ikuti, tinggalkan komen dan share sebanyak-banyaknya. Selamat malam, salam Lestari.